Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Anissa Putri Rizkia. Di sini saya mencoba untuk mereview materi Living Hadis sebagai kewajiban memenuhi tugas yang telah diberikan. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari Living Hadis. Living Hadis adalah pemahaman yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Pengertian lain dari Living Hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut terhadap sebuah hadis. Penyandaran terhadap hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja, atau dapat juga dalam cakupan yang lebih luas. Pada prinsipnya, hal ini merupakan melokalnya bentuk praktek dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Living Hadis adalah pengimplementasian hadis berdasarkan pengalaman masyarakat atau sudut pandang norma dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi karena kehadiran hadis sendiri datang dari ruang dan waktu tertentu, yang mana lingkup dimaksud di sini adalah konteks sosial budaya historis masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu, dan secara spesifik menyangkut asbabul wurud dari hadis itu. Sehingga jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari wilayah lain, perlu adanya akulturasi budaya. Itu sebabnya pemahaman seorang terhadap teks hadis Nabi tidaklah sama, sehingga penerapannya pun bisa berbeda dalam setiap orang apalagi wilayah. Inilah salah satu alasan kenapa adanya Living Hadis tersebut. Memasuki materi yang kedua yaitu adalah pendekatan. Dalam mengkaji Living Hadis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu diantaranya pendekatan sejarah. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji kevalidan sumber dokumen, baik dari segi sanad maupun matan. Dari pendekatan ini dapat diuji otentiknya, apakah memang benar berasal dari Nabi atau tidak. Memasuki pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan sosiologi dan juga antropologi. Untuk sosiologi, mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur ideologi, kelas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah antropologi, mengamati perilaku manusia, seperti contohnya upacara kurban, mitos-mitos, simbol, kepercayaan yang berkenaan dengan yang suci, makhluk spiritual, dan lain sebagainya. Memasuki pendekatan yang ketiga yaitu adalah fenomenologi agama, sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial. Artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis. Pendekatan yang terakhir yaitu adalah hermeneutika, mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan juga konteks latar belakang, seperti sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca, yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Adapun materi yang ketiga yaitu adalah metode penelitian Living Hadis, yaitu yang pertama observasi atau pengamatan. Yang kedua yaitu adalah wawancara, merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data yang berbentuk catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait Living Hadis di daerah saya, yaitu tahlilan yang dilakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari pasca meninggalnya seorang yang sudah meninggal. Hal ini biasa dilakukan membaca zikir, membaca yasin maupun membaca doa-doa yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal. Bila dilihat ke belakang, selain melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, seringkali disajikan menyan, sesaji, dan hal-hal lainnya yang merupakan budaya lokal masyarakat kami. Yang mana hal tersebut jika dikaitkan dengan pendekatan penelitian Living Hadis cocok dengan pendekatan sosiologi dan juga antropologi. Tindakan masyarakat tersebut didasarkan atas dua riwayat, yaitu yang pertama dari Atta al-Hurasani. Ia berkata, seluruh makhluk menangis selama 7 hari karena Adam alaihissalam ketika dia wafat. Yang kedua, riwayat dari tabi'in yang bernama Taus bin Kaisan yang mengatakan bahwa ahli kubur menghadapi serangkaian fitnah kubur selama 7 hari. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim al-Ashbahani dengan sanadnya kepada Taus, di mana Taus sempat bertemu dengan 50 sahabat Nabi SAW semasa hidupnya. Taus berkata, sesungguhnya ahli kubur banyak menerima fitnah di dalam kuburnya selama 7 hari. Maka mereka, para sahabat, suka menyediakan makanan bagi jenazah untuk disedekahkan pada hari-hari tersebut. Berbekal dari beberapa riwayat tadi, menjadi sebuah kebiasaan yang diakulturasikan dengan budaya setempat, sehingga menjadi sebuah norma. Namun, semakin berkembangnya keimanan dan juga pemahaman dalam berislam, akulturasi di budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam pun akhirnya ditinggalkan atau dihilangkan. Baik,
Sekian review materi Living Hadis dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat memenuhi tugas ulumul hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.